Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dumasari Siregar dari PGMI 1 semester 6 dengan NIM 0306-172096 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Juheri SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 penelitian kuantitatif saya dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TUSTRAY atau TSTS terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Baiklah, pada bab 1 yaitu terletak pada latar belakang masalah. Di sini saya menggunakan unsur 5W plus 1H, di mana yang pertama yaitu apa permasalahan yang hendak diteliti. Yang saya hendak teliti yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TUSTRAY terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS. Apa itu tipe TUSTRAY? Yaitu model pembelajaran di mana siswa belajar memecahkan masalah bersama kelompok. Kemudian dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua anggota kelompok yang tinggal. Sedangkan model pembelajaran kooperatif yaitu suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian akademik dan sikap sosial terhadap peserta didik melalui kerjasama di antara mereka. Lalu yang kedua, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Karena menurut saya rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS membuat saya lebih menarik untuk meneliti tentang hasil belajar siswa mata pelajaran IPS. Mengapa ya mereka cenderung lebih tidak peduli atau cuek dengan pembelajaran IPS? Karena guru ataupun mungkin saya terkadang memberikan pembelajaran dengan metode atau model yang membosankan bagi mereka, yaitu dengan cara ceramah pada materi sejarah atau yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu di mana lokasi penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di SD Negeri 21 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, di mana sekolah ini berada di tempat saya berdomisili selama pandemi ini. Lalu yang keempat, kapan permasalahan penelitian ditemui? Permasalahan ditemui setelah saya melakukan wawancara dan melakukan observasi lapangan, atau saat saya mengajar di sekolah tersebut, yaitu di kelas 4. Lalu, siapa yang menjadi sasaran dalam populasi penelitian? Yang menjadi sasaran saya yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, di mana jumlah siswa yaitu 70 siswa. Kelas 4A yaitu berjumlah 35 dan kelas 4B berjumlah 35 siswa. Maka total adalah 70 siswa. Yang selanjutnya yang keenam adalah bagaimana solusi yang peneliti lakukan dengan menerapkan model penerapan kooperatif TUSTRAY dalam kegiatan pembelajaran bidang pelajaran materi bidang studi IPS, materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada sekolah SD Negeri 21 Rantau Utara. Selanjutnya pada bab 1 ada identitas masalah, di mana untuk identitas yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Sesuai dengan observasi dan wawancara yang saya lakukan, benar adanya rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan model pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru. Ya, pembelajaran yang sering dilakukan di sekolah ini adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru, di mana hanya guru saja yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di sini siswa hanya sebagai anak didik yang mendengarkan gurunya menjelaskan. Yang ketiga, banyak siswa yang bermain-main saat proses pembelajaran. Karena kurang perhatiannya dari guru, mereka tidak mengacuhkan atau tidak peduli dengan guru yang ada di depan mereka, karena
guru tidak bisa menarik perhatian mereka dalam proses pembelajaran IPS tadi. Disitulah membuat mereka lebih sering bermain-main karena tidak ditegur juga oleh guru mereka. Yang keempat, siswa merasa bosan dan kurang tertarik dengan pembelajaran IPS. Ya benar, karena sesuai yang kita ketahui saja, guru pada pembelajaran IPS itu sangat membosankan karena mereka hanya memberikan materi dengan metode ceramah. Yang kelima yaitu kurangnya perhatian guru terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran materi. Ya, dimana lebih sering guru acuh atau cuek terhadap siswa yang memiliki pemikiran atau pemahaman yang lambat. Karena jika satu siswa atau lebih memahami materi itu, maka dia akan lanjut ke materi selanjutnya dan akan cuek kepada siswa yang lambat dalam menerima materi yang telah dia sampaikan barusan saja. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe to stay pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Yang kedua, bagaimana hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay dengan model yang disampaikan yaitu kooperatif tipe to stay di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe to stay terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, sebagai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe to stay pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Yang kedua yaitu sebagai hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe to stay terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, dengan adanya pembelajaran ini diharapkan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan model kooperatif tipe to stay. Yang kedua yaitu sebagai bahan informasi dalam menentukan model pembelajaran yang lebih tepat sehingga siswa lebih tertarik dan aktif dalam kegiatan belajar khususnya pada mata pelajaran IPS. Yang ketiga, dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan dan tambahan wawasan bagi SD Negeri 21 Rantau Utara sebagai peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model kooperatif tipe to stay ini. Selanjutnya itu adalah pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, di mana yang menjadi subjek penelitian yaitu 35 siswa di kelas 4A dan 35 siswa di kelas 4B, yang menjadi total yaitu 70 orang siswa. Yang ketiga yaitu tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Adapun waktu pelaksanaan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Lalu yang keempat, prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini yaitu yang pertama melakukan observasi di tempat penelitian, yang kedua yaitu melakukan tes dengan siswa, selanjutnya dengan melakukan wawancara dengan siswa dan guru kelas yang mengajarkan mata pelajaran IPS.
Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana yang pertama yaitu memberikan beberapa soal pretest kepada kelas eksperimen yaitu kelas 4A dan kelas kontrol yaitu kelas 4B untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa sebelum pelajaran dimulai pada pelajaran IPS. Yang kedua, memberikan soal berupa post-test untuk mempermudah data di akhir hasil pelajaran siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah proses belajar mengajar sudah dilakukan. Yang ketiga, melakukan analisis data berupa pretest dan post-test yaitu uji normalitas, uji homogenitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang keempat, melakukan analisis dan data post-test yaitu berupa uji hipotesis. Lalu selanjutnya yaitu teknik menganalisis data. Yang pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Yang kedua yaitu menghitung standar deviasi yaitu S sama dengan standar definisi dengan rumus yang sudah saya terangkan, dengan X yaitu nilai data, sigma yaitu 3,14 atau 22/7, lalu N jumlah individu atau jumlah siswa. Yang selanjutnya adalah uji normalitas, di mana untuk menguji apakah sampel dapat berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji normalitas atau Lilliefors. Terus uji homogenitas, dari sampel penelitian yang didistribusikan normal. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan antar dua keadaan atau populasi. Lalu untuk mengujinya yaitu F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Selanjutnya uji hipotesis statistik. Lalu untuk uji hipotesis statistik dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Maka untuk menguji data yang diperoleh digunakan rumus hipotesis. Lalu yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus hipotesis yang ditentukan, lalu tentukan uji statistik. Lalu tentukan kriteria penguji. Untuk menentukan kriteria penguji pada pengelolaan data dilakukan dengan operasi perhitungan. Pengujiannya dengan melihat perbandingan antara T dengan T. Lalu melakukan pengambilan kesimpulan dari hasil apabila operasi perhitungan pada langkah yang sebelumnya terjadi, yaitu dengan T dihitung lebih kecil dari T tabel atau T tabel lebih kecil dari T hitung. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu paparan data, di mana penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 21 Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Terletak di daerah Jalan Lintas Sumatera Utara, yaitu berada di lingkup masyarakat yang aman. Sekolah ini mempunyai 24 guru dengan 19 guru perempuan dan 3 guru laki-laki, 1 kepala sekolah dan 1 wakil kepala dan 1 tata usaha. Lalu hasil penelitian saya langsung kepada kesimpulan berdasarkan bahwa model pembelajaran TUS-T dapat mempengaruhi hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen di SD Negeri 21 Rantau Utara. Adapun temuan secara terperinci yaitu yang pertama, pada pengujian homogenitas yang diperoleh kedua kelas memiliki varian yang sama atau homogen. Yang kedua, hasil belajar siswa pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata yaitu 86,71, sedangkan pada kelas kontrol yaitu 75,85. Yang ketiga, pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dapat diketahui bahwa nilai T tabel sama dengan 1,88. Selanjutnya, dengan membandingkan harga T hitung dengan harga T tabel diperoleh bahwa T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 6,74, lebih besar dari 1,88. Dengan demikian HA diterima dan H0 ditolak.
Maka intinya terdapat pengaruh model pembelajaran to state to straight terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 21 Rantau Utara. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil belajar siswa yang telah diajarkan dengan model pembelajaran to state to straight lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Yang kelima yaitu model pembelajaran to state to straight dapat mempengaruhi hasil belajar IPS siswa pada kelas 4 eksperimen atau kelas 4A di SD Negeri 21 Rantau Utara Kabupaten Labuan Batu. Baiklah, sekian presentasi pada bab 1, bab 3 dan 4 dan saya Dumas Haris Regar dari PGMI 1 semester 6 dengan NIM 0306172096. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.